Baik, terima kasih Bu Gina. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alham- Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahilladzi 'alama bil qalam, 'alamal insana ma lam ya'lam. Salawatu wassalamu ala nabiyil akram, nabiyina wa muallimina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Bapak Ibu guru hebat, luar biasa, sudah menembus 109 peserta atau apa namanya guru hebat dalam mengikuti webinar kita hari ini. Bapak Ibu izinkan saya terucap pertama kali tidak ada kata yang paling indah yang bisa kita ucapkan kecuali innalhamdalillah. Segala puji hanya milik Allah Tuhan yang Maha Esa sehingga kita diberikan beribu nikmat iman, Islam, serta tentunya nikmat kesehatan ya Bapak Ibu. Sehingga kita diberikan kemudahan dan kekuatan untuk salah satunya melaksanakan perintahnya, yaitu pada kegiatan kita hari ini yaitu menuntut ilmu ya, tolabul ilmi, peningkatan kompetensi tadi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Ujang ya bahwa kita itu harus berkolaborasi, tadi sekolah yang kita ceritakan, belajar sepanjang hayat. Nah, dengan kesehatan yang Allah berikan inilah salah satu nikmat yang harus kita pertanggungjawabkan dengan mengikuti perintahnya. Salah satunya adalah tolabul ilmi. Salawat serta salam tidak lupa tercurahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu guru hebat, saya mau izin share screen menyampaikan bahwa hari ini kita akan berlatih atau meningkatkan kompetensi Bapak Ibu dengan penggunaan Quizzes. Bapak Ibu perlu diketahui, Quizzes sekarang sudah terintegrasi dengan akun Belajar ID. Tadi disampaikan oleh Ketua MKKS kita, Pak Ridwan, bahwa ada beberapa sekolah yang tidak diperkenankan menggunakan quizzes. Sorry, menggunakan handphone. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir karena quizzes nanti ada paper mode. Paper mode itu apa sih? Nah, quizzes juga bukan sekedar aplikasi untuk memberikan soal, tapi juga mempermudah guru dalam memberikan materi. Jadi, jika ada sekolah-sekolah yang memiliki kebijakan tertentu, bukan berarti kita meninggalkan teknologi, bukan berarti kita tidak bisa update. Kita tetap bisa meningkatkan kompetensi proses pembelajaran kita melalui media yang tersedia. Ingat Bapak Ibu, teknologi tidak bisa menggantikan guru hebat ya Bapak Ibu. Itu kata kuncinya, teknologi tidak bisa menggantikan guru hebat. Jadi kata kuncinya adalah ada di Bapak Ibu sendiri. Ada atau tidak ada teknologi itu seharusnya kita terus meningkatkan kompetensi. Bapak Ibu izinkan memperkenalkan diri, nama saya Tajul Barokat. Alhamdulillah di tahun 2024 ini saya secara resmi sudah terdaftar menjadi pelatih atau super trainer Quizizz Indonesia. Waktu itu seleksinya di Kementerian Kemendikbudristek karena Quizizz sudah bekerja sama dengan Belajar ID ya. Sebelumnya kan ada Canva ya, sebelumnya ada Google dan seterusnya. Sekarang Alhamdulillah Quizizz sudah bekerja sama dengan Kementerian melalui Belajar ID sehingga semua akun Belajar ID yang Bapak Ibu miliki fitur-fiturnya bisa diakses secara premium ya. Bapak Ibu ini ID pelatihan saya 0707241176, nama lengkap Tajul Barokat, asal Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, emailnya ini. Ini sebagai penanda saja saling kenal bahwa saya resmi terdaftar sebagai pelatih. Itu informasi yang pertama. Informasi yang kedua, Bapak Ibu, eh, nanti kan Kombel MGMP IPS ini akan memberikan Bapak Ibu sertifikat ya. Dari kami, Quizizz Indonesia pun akan memberikan sertifikat kepada Bapak Ibu dengan setara jumlah 32 JP.
atau kalau di RHKI itu 8 poin ya. Tapi karena kami adalah penyelenggara resmi dari Kuisis Indonesia, ada syaratnya Bapak Ibu. Syaratnya yaitu Bapak Ibu harus lulus dalam pengerjaan post-test. Ya, harus lulus dalam pengerjaan post-test. Bapak Ibu saya kirim linknya di kolom chat. Jadi kegiatan kita setidaknya Bapak Ibu hari ini kita lakukan pelatihan, lalu hari berikutnya kita lakukan asinkronus di grup WA. Jika Bapak Ibu ada kendala, permasalahan bisa kita diskusikan di grup WA ya. Jadi jangan sampai eh, permasalahan yang Bapak Ibu hadapi tidak tersolusikan. Nah, Bapak Ibu di kolom chat sudah saya kirimkan bahwa nanti ke hari kedua itu silakan di asinkronus. Jika Bapak Ibu ingin mendapatkan sertifikat 32 JP resmi dari Kuisis Indonesia, syaratnya adalah Bapak Ibu harus mengikuti atau menjawab pertanyaan atau bahasa kerennya post test ya Bapak Ibu ya. Post-test untuk kemudian nanti Bapak Ibu berhak mendapatkan sertifikat 32 JP dari apa namanya Kuisis Indonesia. Itu 32 JP kalau nggak salah saya ingat setara 8 poin ya Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu dari Kombelnya dapat lalu dari kuisisnya lulus juga, maka Bapak Ibu mendapatkan dua sertifikat. Tapi apa namanya yang tadi disampaikan Dr. Ujang, Pak Dr. Ujang, eh, mindset kita bukan booster ya, Bapak Ibu. Ada yang tahu booster itu apa? Buru sertifikat ya, Buru, bukan. pemburu Pak ya. Pemburu. Tapi mindset kita adalah peningkatan kompetensi. Sertifikat penting memang, tapi taruh letakkan yang lebih penting adalah keinginan kita untuk meningkatkan kompetensi. Baik, Bapak Ibu. Di sini saya akan tunjukkan bahwa akun belajar sebentar. Akun belajar ID Bapak Ibu sudah bisa digunakan untuk kuisis. Sekarang saya mau praktek nih. Siapa yang mau di sini yang akunnya mau dibuka? Atau dari Pak Roni atau Bu Gina? Boleh? Boleh Mau Pak. dicoba nggak? Boleh ya. Tapi Pak Roni bisa nggak japri ke saya Pak? Atau Bu Gina Kita nama nama. nama akunnya, nama Boleh, boleh. akun sama apa passwordnya? Jangan di kolom chat, jangan di kolom Zoom Bu ya, karena banyak yang orang-orang tidak bertanggung jawab. Saya keluarkan dulu. Nah, Bapak Ibu, oke dari awal ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mungkin masuk ke beranda Google, lalu ketik saja Quizzes. Nanti akan tampil di beranda Quizzes yang paling utama nih. Oke, Bu Gina udah japri saya belum, Bu? Nah, dipilih ini Bapak Ibu pilih daftar. Kalau Bapak Ibu belum daftar. Lalu pilih with akun belajar ID. Oke. Lalu pilih login. Ini karena belum ada yang WA ya, pakai akun saya aja mungkin ya. Saya pilih masuk. Saya pakai akun belajar ID. Oke, ini ya Bapak Ibu. Ini akun belajar ID saya. Ini bahkan di setingkat kadis atau Bapak Ibu pengawas MKKS yang akunnya admin pun bisa ya Bapak Ibu. Karena teman-teman atau Bapak Ibu pengawas atau Bapak Ibu kadis itu biasanya menjadi narasumber di beberapa tempat dan untuk berinteraksi dengan pesertanya bisa menggunakan quizzes. Continue. Kita pilih akun belajar ID-nya. Oke, nanti cirinya Bapak Ibu, cirinya di bawah nama ini akan berubah namanya akun belajar titik ID.
akun belajar titik ide. Ini kalau punya saya, kebetulan saya pelatih, itu akunnya sekolah dan distrik. Jadi di Quizzes itu ada level akun, Bapak Ibu. Akun Gmail biasa, yang paling bawah. Di atasnya adalah akun belajar ID. Di atasnya adalah akun super. Dan di atasnya adalah akun SND gitu ya, Bapak Ibu. Nanti ada pembeda-pembedanya. Kalau akun Gmail biasa itu soalnya hanya terbuka 3 sampai 4 fitur saja. Pilihan ganda, esai dan apa gitu saya lupa. Tapi kalau untuk belajar ID itu semua fitur atau jenis soal terbuka Bapak Ibu. Jadi ada 18 jenis soal nanti akan kita jelaskan itu terbuka dalam membuat soal. Terus kalau yang super itu nanti ada fitur-fitur lainnya seperti membuat apa namanya video. Video itu kita jadikan soal. Misalkan Bapak Ibu punya channel YouTube atau punya YouTube orang lain, video tersebut bisa kita jadikan soal. Dan akun SND yang paling atas itu adalah salah satu fitur keunggulannya adalah jadi kita bisa mengunci siswa ketika ujian dia tidak bisa ngebuka web browser yang lainnya, tidak bisa membuka Google tidak bisa membuka yang lainnya. Itu adalah pembeda antara akun-akun yang ada di Quizzes. Kalau Bapak Ibu nanti akan tertulis akun belajar ID. Lalu apa sih eh, pembedanya kita lihat ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita pilih buat soal Bapak Ibu. Ini langsung praktik teknis ya Bapak Ibu ya. Ini kita pilih buat soal, misalkan buat kuis atau buat presentasi. Ini sebagai informasi Bapak Ibu, kuisis bukan sekedar aplikasi membuat asesmen. Sekali lagi, kuisis bukan sekedar aplikasi membuat asesmen, tapi juga aplikasi membuat presentasi materi. Jadi, jika Bapak Ibu sekolahnya dilarang membawa handphone, Bapak Ibu selaku guru masih bisa menggunakan kuisis dalam proses pembelajarannya. Gimana caranya? Penampilan materi, presentasi materi ke anak-anak. Saya kasih contoh sedikit Bapak Ibu ya. Saya kebetulan juga eh, merupakan narasumber berbagi praktik baik NSBPB dari Kemendikbudristek dan penggerak komunitas bergema dari BLPT Kemendikbudristek. Saya kalau diundang menjadi narasumber di sekolah-sekolah, kemarin saya mengisi di Tenjolaya, Kabupaten Bogor, tentang implementasi kurikulum Merdeka misalkan. Maka saya menggunakan materi ini di dalam kuisis. Ya, ini materi presentasi. Oke, ini contohnya. Atau saya di kelas nih, kebetulan Bapak Ibu, sekolah saya adalah sekolah yang melarang siswanya menggunakan handphone. Nah, ini dia nih ya. Tadi kata kuncinya adalah teknologi tidak menggantikan guru. Justru pembelajaran yang inovatif itu adalah kemampuan guru yang hebat, kreatif, dibantu dengan teknologi. Tanpa teknologi pun guru akan tetap menjadi poros utama dalam proses pembelajaran. Ini contohnya nih, saya menggunakan kuis, tapi anak-anak dilarang menggunakan handphone. Lalu bagaimana? Saya akan contohkan, simulasikan Bapak Ibu. Di sini ada fitur penyelenggaraannya, ada mulai sekarang, ada tugaskan, ini buat PR, ini mulai sekarang. Kalau mulai sekarang itu kita meminta anak masuk. Kita meminta anak masuk dan dia menjawab soalnya menggunakan handphone. Kalau tugaskan dia mengerjakannya bisa di rumah. Dan saya fiturnya apa? Review Bapak Ibu. Fiturnya review. Ini saya tampilkan di depan layar. Kalau apa namanya ada 3 pilihan tantang teman pertinjauan sebagai siswa dan saya pilih kartu cepat karena saya ingin memberikan soal sambil menjelaskan materi. Misalkan contoh ya, seperti ini Bapak Ibu. Saya belajar bersama anak apa bahasa Inggris dari kata benda meja. Ini Bapak Ibu bayangkan, tampilan ini ada di proyektor atau di layar depan kelas ya Bapak Ibu ya. Tanpa siswa menggunakan handphone. Tanpa siswa menggunakan handphone. Jadi fungsinya adalah presentasi. Walaupun ini saya bikinnya kuis gitu ya.
Jadi si anak-anak menjawab table atau yang salah window misalnya kelompok-kelompok lain atau siswa-siswa lain yang salah kita dengarkan suaranya untuk kemudian kita bisa lihat ya jawaban yang benar kita klik balik table. Di sini Bapak Ibu bisa menambahkan suaranya lalu lanjut ke soal kedua. Itu salah satu contoh atau yang poin yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kuisis tidak hanya sekedar memberikan asesmen atau soal. Tapi kuisis juga bisa menjadi media presentasi kita. Sekarang kita coba yuk bagaimana fitur AI-nya ini bisa dibuat. Kita nanti akan coba dipresentasikan ya. Nanti minta tolong nih Bu Gina atau Pak Roni. Saya tuh kalau udah berbagi ya, kalau udah ngomong suka lupa waktu nih. Kalau misalkan waktunya bocor atau kelebihan nanti diingatkan saja ya. Bu Siapa sih? Gina pada soalnya kalau udah sharing tuh ke bawah asik gitu. Pengennya ngomong mulu. Siapa? Oke, kita coba ya Bapak Ibu simulasikan. Kita ceritanya bikin kuis dulu. Nanti kita akan buat presentasi ya. Kita bikin kuis dulu. Oke, di sini dalam bikin kuis Bapak Ibu ada tiga. Ada tiga. Satu, dua, tiga pilihan. Apa itu? Impor lembar kerja pertanyaan. Hasilkan dengan AI. Buat dari awal. Nah, Bapak Ibu, saya berkeyakinan Bapak Ibu memiliki bank soal atau koleksi soal yang di tahun-tahun sebelumnya. Nah, jika Bapak Ibu sudah memiliki koleksi soal di tahun sebelumnya, maka Bapak Ibu bisa merubah soal tersebut menjadi soal yang bisa diperankan di dalam kuisis. Kita coba ya Bapak Ibu. Saya akan coba. Lalu saya pilih, misalkan Bapak Ibu nyimpen filenya di mana, saya ambil di perangkat laptop saya. Wih, sorry, ini tanda tangan. Saya ambil di misalkan materi tahun lalu misalkan ya. Materi tahun 2023. Saya pilih misalkan sebentar. Ini beneran simulasi dadakan. Oke, saya pakai soal draft soal bahasa Inggris. Nah, kita upload Bapak Ibu. Biarkan AI bekerja terlebih dahulu, eh, dia akan membaca soalnya. Oke, file yang tadi eh, bentuknya Microsoft Word, lalu diubah secara otomatis oleh Quizzes dalam format PDF. Nah, AI ini, Bapak Ibu, pada prinsipnya kerjanya memang tetap AI ya, Bapak Ibu. Otomisasinya itu dengan AI. Kita diminta nih preferensi bahasa yang ingin dihasilkan dari soal ini apa? Karena ini soal bahasa Inggris, saya akan coba pakai bahasa Inggris misalkan ya. Oke. Lalu berikutnya jumlah soalnya. Bapak Ibu ingin menghasilkan jumlah soal berapa? Saya pilih otomatis biar mengikuti isi dari dokumen ini. Mata pelajaran dan nilai. Ini Bapak Ibu opsi saja bisa dipilih atau tidak dipilih. Saya memilihnya untuk memilih ya Bapak Ibu karena ini bahasa Inggris. Saya pilih bahasa Inggris. Ini kelas 8, saya pilih kelas 8. Tapi kalau Bapak Ibu tidak menemukan kelasnya, nggak apa-apa, diabaikan saja. Misalkan Bapak Ibu mengupload, misalkan Bapak Ibu pengen seminar gitu, atau pengen menjadi narasumber, materinya bukan untuk anak sekolah, ya nggak apa-apa, ini abaikan saja ya Bapak Ibu. Lalu kita pilih hasilkan kuis. Kita tunggu biarkan AI-nya bekerja. Yang perlu dipastikan Bapak Ibu adalah sekali lagi eh, yang diperlukan adalah guru hebatnya. Teknologi tidak menggantikan guru, Bapak Ibu. Jadi apapun fiturnya, mau AI kah, mau robotik kah, mau apapun itu, tetap harus Bapak Ibu kurasi kembali, cek ulang lagi apakah soalnya sudah sesuai apa yang diharapkan. Bapak Ibu, ini adalah halaman editor. Lembar kerja atau lembar file yang tadi kita upload sudah berubah menjadi 40 soal. Bapak Ibu silakan cek kembali. Sekali lagi, teknologi tidak menggantikan guru hebat ya Bapak Ibu.
pemeriksaan ulang, kurasi, validasi itu menjadi penting. Apakah soal ini sudah sesuai? Ternyata sudah sesuai, katakanlah seperti itu ya Bapak Ibu. Ternyata sudah sesuai, maka Bapak Ibu bisa langsung menggunakan soal ini. Tapi jangan lupa Bapak Ibu simpan terlebih dahulu di pojok kanan atas. Atau Bapak Ibu, kok Pak Tajul tampilannya begini, nggak seperti tampilan kuisis? Iya, karena ini ruang editor Bapak Ibu. Ruang edit ya. Ruang edit Bapak Ibu bisa menambahkan, mengurangi, hapus, tambahin nilai. Ini fitur-fiturnya nih ya Bapak Ibu, bisa tambahkan dengan AI, bisa di copy paste, digandakan soalnya, bisa ditandai, bisa diedit, bisa dihapus dan seterusnya. Tapi kalau Bapak Ibu pengen lihat gimana sih tampilannya, Bapak Ibu pilih play di pojok kanan atas samping simpan, pilih play. Nah, kira-kira soalnya seperti ini Bapak Ibu. Oke. Nah, ini adalah tampilan yang akan terlihat di peserta didiknya. Jika Bapak Ibu merasa ini sudah yakin, maka pilih simpan. Oke, apa yang Bapak Ibu sudah kerjakan atau sudah buat itu akan masuk ke perpustakaanku. Nah, di sini sudah ada About Emily. Pak Tajul, kok judulnya ini bisa diedit Bapak Ibu? Tenang saja, bisa diedit judulnya. Misalkan latihan soal kelas 8. Latihan sorry. Latihan soal kelas 8 bahasa Inggris. Oke. Ya, kita edit sesuai dengan judul apa yang kita inginkan. Itu adalah cara membuat soal dengan menggunakan dokumen yang sudah kita miliki. Kita next ke simulasi berikutnya adalah kuisis, membuat kuis dengan menghasilkan dengan AI. Ini sama seperti tadi, mindsetnya apakah dari dokumen, apa dari prompt, atau dari situs web. Misalkan Bapak Ibu punya situs Wikipedia yang Bapak Ibu percaya, atau blog yang Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu penulis blog ya. Bapak Ibu bisa tinggal masukkan linknya saja, lalu rubah link web tersebut menjadi soal. Atau dari YouTube ya Bapak Ibu. Nah, untuk dua hal ini, ide besarnya tetap sama, tapi saya akan mencoba yang teks melalui teks atau perintah prompt ya, Bapak Ibu. Misalkan saya perintahkan buatkan soal, kita random aja, misalkan soal apa ya, materi, buatkan soal materi senam lantai kelas 7. Misalkan nih, mohon maaf di grup aja, saya nggak tahu di kelas 7 ada senam lantai atau enggak. Ini hanya yang ada di benak saya aja gitu ya. Buatkan soal materi senam lantai kelas 7. Input soalnya saya pengennya bahasa Indonesia. Jumlah soalnya 5 lah. Contoh aja, hanya contoh ya Bapak Ibu ya. Pilih soalnya. Nah, di sini kan senam lantai ya. Kalau di sini kita cari ada nggak sih terkait senam lantai, konten pengembangan arsitektur, pendidikan, jurnalisme, filsafat, pelajaran agama, pendidikan keuangan, proyek, kesehatan. Nah, kagak ada Bapak Ibu, jangan khawatir, pilih lainnya saja. Kelasnya di sini kemungkinan kebetulan masih nyambung, saya pilih kelas 7. Jadi lanjutkan. Tadi perintah yang saya buat, AI bertanya lagi ke kita. Pengen subtopik detailnya apa? Ada 10 subtopik yang difasilitasi. Ada dasar-dasar senam lantai, gerakan roll depan, gerakan roll belakang. Bapak Ibu mau yang mana? Misalkan saya mau yang dasar-dasar. Tinggal pilih, ubah menjadi checklist. Misalkan saya pengen latihan keseimbangan. Atau ada subtopik baru yang Bapak Ibu sudah sampaikan ke anak. Bapak Ibu tinggal ketik saja di sini. Ya, kalau sudah cukup, maka kita hasilkan kuis. Maka soal akan dibuatkan secara otomatis oleh AI. 5 soal yang tadi sesuai kita pilihan, lalu lanjutkan ke editor. Oke, sama seperti tadi ini ada tampilan editor. Misalkan Bapak Ibu ingin menambahkan soalnya baru 5 nih, tambahkan serupa dengan
lima lagi Bapak Ibu bisa menggunakan fitur AI, tambahkan similar question, atau tambahkan soal secara manual. Atau Bapak Ibu ingin mengubah soal ini menjadi bahasa yang lain. Di sini tab sebelah kanan fitur-fiturnya Bapak Ibu ya. Terjemahkan kuis, misalkan ubah ke dalam bahasa Inggris. Nah, maka soalnya di sini akan berubah ke dalam bahasa Inggris. Jika Bapak Ibu sudah sesuai, Bapak Ibu bisa pilih simpan. Ini tidak saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Ini hanya simulasi contoh eh, lainnya. Oke. Jika Bapak Ibu sudah merasa cukup, Bapak Ibu pilih simpan. Semua yang kita buat akan tersimpan di perpustakaan. Senam lantai. Sudah tersimpan ya Bapak Ibu ya. Itu adalah cara kedua membuat kuis. Lalu sekarang adalah cara ketiga membuat kuis, yaitu buat dari awal. Nah, ini Bapak Ibu yang ingin saya jelaskan lebih dalam lagi, Bapak Ibu. Di sini terdapat 18 fitur jenis pertanyaan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan khawatir ini bagaimana menggunakannya Pak Tajul. Bapak Ibu bisa melihat penjelasannya di bagian kanan ini. Ini apa? Video interaktif. Jadi kira-kira tampilannya seperti apa sih? Nah, seperti ini. Ada video, lalu dihasilkan soal, nanti muncul jawaban benar atau salahnya atau pilihan jawabannya. Misalkan Bapak Ibu ingin melihat apa sih itu yang dimaksud dengan awan kata, Bapak Ibu kursornya tempelkan saja ke awan kata, nggak perlu diklik. Nah, nanti sebelah kanannya terlihat nih penjelasan awan kata. Awan kata adalah icebreaker dan pembuka presentasi yang benar, yang hebat. Peserta jawab soal ini dalam satu dua kata. Saya kalau jadi narasumber tatap muka, Bapak Ibu, ini saya senang banget pakai awan kata nih ya, untuk melihat kesiapan teman-teman guru dalam pelaksanaan IHT atau pelatihan ya. Nah, apa sih yang disebut dengan menjodohkan? Bapak Ibu jangan khawatir, pilih saja di sini menjodohkan. Nah, ini adalah fitur menjodohkan. Videonya sebelah kanan terlihat ya Bapak Ibu. Ternyata ada gambar dan ada tulisan. Mana sih yang sesuai jodohnya gitu ya. Oke. Susu mana, telur mana. Lalu apa sih yang dimaksud seret dan lepas? Ini adalah seret dan lepas. Oke. Yuk kita coba yuk Bapak Ibu. Misalkan saya mau pilih yang pilihan ganda dulu. Karena ini sering sekali, oke. Karena ini sering sekali kita gunakan pilihan ganda. Bapak Ibu, pilihan gandanya maksimal bisa sampai E. Bapak Ibu, A, B, C, D, E. Biasanya yang SMA E ya. Bapak Ibu mau pilihan gandanya cuma dua. Kok pilihan ganda cuma dua, Pak Tajul? Emang bisa? Bisa, Bapak Ibu. Misalkan pilih soalnya benar atau salah. Misalkan seperti itu ya. 2 tambah 2 sama dengan 7 misalkan. Benar atau salah? 2 tambah 2 sama dengan 7. Maka Bapak Ibu pilih opsinya benar atau salah. Maka Bapak Ibu kalau sudah simpan, tapi ternyata nggak bisa disimpan. Kenapa? Karena kita belum memberikan jawaban yang benarnya. 2 tambah 2 itu 7. Benar atau salah sih? Maka kita pilih salah. Lalu kita simpan. Kita masuk ke ruang editor lagi. Ya, Bapak Ibu. Ini tampilan ruang editor yang selalu kita lihat pasti ke dalam membuat hal yang baru. Lalu kita tambahkan soal yang kedua. Misalkan masih pilihan ganda. 9 adalah hasil matematis dari apa yang mau saya tunjukkan di sini adalah Bapak Ibu, pilihan ganda di sini bukan sekedar hanya satu jawaban yang benar. Maka bisa juga jawaban yang lebih dari satu. Misalkan 9 itu 6 ditambah 3 atau 7 ditambah 2 atau 4 ditambah 5 tambah 6 atau 5 ditambah 4. Bapak Ibu, jawabannya kan
9 itu bisa 6 tambah 3, 7 tambah 2, 5 tambah 4. Maka Bapak Ibu pilih beberapa jawaban yang benar. Ini bisa menjadi bagian dari salah satu soal yang kompleksitasnya lebih tinggi. Jadi, kemampuan analisis peserta didik bisa kita fasilitasi dengan fitur pertanyaan di kuisis ini. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi pilihan ganda di sini bukan hanya satu jawaban saja yang benar, atau hanya 5 pilihan, bahkan bisa cuma 2. Dan juga jawabannya bisa lebih dari satu. Jika Bapak Ibu sudah merasa cukup, kita simpan. Oke, kita lanjut bikin soal berikutnya dengan fitur yang lainnya. Kita pilih tambah soal. Misalkan saya mau membuat gambar berlabel. Gambar berlabel. Oke, kita pilih gambarnya dulu. Misalkan organ tubuh. Mana ya? Ah, ini dia. Ini mohon maaf ya, Guru IPA. Saya tidak detail. Ini hanya contoh saja. Kita pilih. Atau Bapak Ibu punya gambar sendiri di laptopnya. Bapak Ibu bisa pilih unggah. Oke. Misalkan saya mau tulis kepala. Oke. Kepala saya taruh di sini. Usus. Usus yang benar saya mau taruh sini. Misalkan apa lagi nih? Ini mohon maaf ya Bapak Ibu guru IPA. Di sini guru IPS ya. Jadi kita sama-sama tidak dalam expertnya. Ini hanya contoh saja. Paru-paru. Ini juga ditonton di YouTube soalnya. Kalau guru IPA jangan marah kalau misalkan saya salah naruh karena memang bukan expert saya nih. Oke, kita kasih perintahnya. Sebutkan bagian yang sesuai. Simpan. Oke. Jika Bapak Ibu ingin melihat tadi yang soal saya buat gimana sih tampilannya, silakan Bapak Ibu pilih play nih di samping kiri simpan kanan atas ya. Ini soal yang pertama, ini soal yang kedua, ini soal yang ketiga. Sebutkan, harusnya bukan sebutkan ya, atau letakkan ya. Nanti kita bisa edit ya Bapak Ibu. Misalkan kepala, nanti anak menggeserkan taruh di sini. Nah, ini tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kita simpan. Taruh sebentar. Ini baru 3 soal ya Bapak Ibu ya. Kita bikin lagi yuk, tambah soal. Saya mau yang hmm, seret dan lepas ya. Seret dan lepas. Kita coba seret dan lepas. Kita coba seret dan lepas. Em, Kemarin hari Senin, maka besok adalah hari. Kita tambah jawaban yang benar. Hari apa besok? Kemarin hari Senin, besok hari Selasa. Selasa, maka besok lusa adalah hari. Besok lusa kita tambah jawaban yang benar. Selasa, Rabu, Kamis ya Bapak Ibu ya. Kamis. Oke, selesai. Lalu kita pilih pertanyaan mengecohnya. Karena jawabannya Senin Kamis, maka Selasa Kamis, maka kita pilih Senin. 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 Rabu, Jumat,
Sabtu, Minggu. Ini jawaban yang salahnya Bapak Ibu ya. Ini yang jawaban yang benar adalah Selasa Kamis. Lalu kita simpan. Seperti apa sih contohnya bisa kita lihat ya Bapak Ibu. Nah, nanti anak kita atau peserta didik tinggal memasukkan apa namanya jawaban yang sesuai. Ini udah berapa soal? 4 soal. Satu lagi yuk Bapak Ibu. Satu lagi tambah soal. Misalkan saya bikin awan kata deh, awan kata. Ini favorit saya kalau setiap kegiatan narasumber tatap muka. Misalkan pertanyaannya bagaimana kabar hari ini? Nanti teman-teman peserta akan menjawab melalui awan kata 1 sampai 2 kata. Oke, ini adalah contoh soal 5 soal yang kita buat dari nol ya, Bapak Ibu, murni dari nol. Oke, nah Bapak Ibu saya ingin menunjukkan fitur lainnya nih Bapak Ibu. Saya ingin menunjukkan fitur lainnya dalam membuat soal. Apa itu namanya teleportasi? Wah ini pasti disenengin Bapak Ibu nih, pasti nih saya bilang nih. Kenapa saya bilang? Karena saya juga senang nih. Misalkan Bapak Ibu ingin mencari soal dari rekan lainnya se-Indonesia, misalkan Bapak Ibu ketik saja di sini, misalkan materi, misal apa? Penjumlahan, jumlahan, penjumlahan, pilih kelasnya, misalkan kelas 2 SD, mata pelajarannya pilih misalkan matematika, jumlah soalnya misalkan 11 sampai 20 bahasanya. Oke, nanti di sini Bapak Ibu pilihannya ada dua, publik atau perpustakaanku. Pilih publik karena kita bisa melihat soal dari orang lain. Bapak Ibu jangan khawatir terkena hak cipta karena soal ini sudah diizinkan oleh pemiliknya. Misalkan Bapak Ibu, perhatikan di layar Bapak Ibu, sebelah kiri ini adalah file soal rekomendasi. Sebelah kanan adalah detail isi file tersebut. Oke. Di sini ada soal 15 pertanyaan. Jika Bapak Ibu lihat detailnya nih, oh soal yang pertama ini, oke, yang kedua ini. Jika Bapak Ibu confirm atau suka dengan soal ini, Bapak Ibu tinggal tambahkan semua soal. Just. Nanti soal ini akan dimasukkan ke soal yang sudah kita buat berubah menjadi 20 soal. Tadi 5 soal ya Bapak Ibu ya. Karena ditambahkan 15 menjadi 20 soal. Misalkan Bapak Ibu merasa kurang, oh 20 soal kurang nih, saya mau cari soal yang lain. Misalkan yang ini. Ya Bapak Ibu. Tapi di file yang ini Bapak Ibu ada soal yang hanya beberapa yang Bapak Ibu suka. Misalkan, wah saya suka yang ini aja nih. Boleh ditambahkan salah satu soalnya saja, tambah soal. Lalu tambah soal. Nah, inilah magicnya Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, dengan kuisis, Bapak Ibu bisa menghemat 3 jam per hari dalam membuat soal. Yang dimana membuat soal sebelumnya Bapak Ibu nyari di materi, copy paste di buku elektroniknya atau di foto di buku paketnya, ngetik lagi. Sekarang Bapak Ibu tinggal klik, dia akan pindah sendiri ya. Tinggal kontennya tinggal Bapak Ibu cari saja. Di sini misalkan, wah ini saya cocok ini nih, ada kemampuan anak untuk bersuara, pilih, tambahkan. Bapak Ibu pilih file yang lainnya. Saya mau pilih file yang ini. Wah, saya cocok yang ini nih. Tambahkan. Sampai soalnya jumlah soal yang Bapak Ibu harapkan. Sudah selesai ya Bapak Ibu? Misalkan sudah selesai, kita tutup dan soal terkumpul 25 soal. Jika Bapak Ibu sudah yakin, maka Bapak Ibu pilih simpan. Nah, di sini identitas soal yang kita buat diberi judul. Misalkan nih soal latihan Quizzes. Quizzes. Oke, mata pelajarannya nggak ada, nggak apa-apa. Pilih lainnya, tenang aja Bapak Ibu. Kelasnya juga tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, professional development saja. Terus bahasa keluarannya bahasa Indonesia. Nah, ini dia yang tadi saya bilang.
semua soal yang ada di publik itu tidak melanggar hak cipta karena si pemiliknya sudah confirm apakah soal yang dibuatnya terbatas untuk diri saya sendiri atau organisasi yang ada di saya saja atau terlihat publik. Kita bikin terlihat publik saja ya Bapak Ibu agar bisa digunakan orang lain. Pilih simpan. Maka semua yang Bapak Ibu buat ada di perpustakaan. Soal misalnya ketik ya. Soal latihan kuisis. Itu tiga cara membuat soal. Terakhir, saya akan memberikan cara membuat presentasi. Pak Tajul, saya mau pakai kuisis buat ngajar aja, soalnya sekolah saya dilarang pakai handphone. Bisa. Bisa banget ya. Bapak Ibu pilih tambahkan atau ada materi Bapak Ibu punya PDF-nya boleh atau tambahkan slide baru. Ini fitur slide-nya Bapak Ibu ya. Ada di dalam slide-nya bisa disisipkan pertanyaan. Jadi ada materi, ada soal, ada materi, ada soal boleh atau di sini ada jenis slide-nya, ada slide kosong dan seterusnya, ada slide video atau lagi-lagi ini pasti yang Bapak Ibu suka. Cari di teleportasi. Misalkan saya guru bahasa Inggris mau ngajarin tentang sorry, simple present. Guru IPS deh, guru IPS. Bu Gina, kira-kira materi di IPS apa ya? Biar mengena nih guru ya, soalnya saya kurang tahu nih. Halo Bu Gina atau Pak Roni, kira-kira materi di IPS apa sih? Potensi sumber daya alam, Pak. Oke, potensi sumber daya alam. Itu tuh kelas berapa Pak ya? Ada di kelas 8, Pak. Kelas 8 mata pelajaran. Sumber daya alam, I- sumber daya alam, Pak. Sumber daya alam. Iya oke, potensi sumber daya alam mata pelajaran ilmu sosial. Oke, jumlah soal yang diharapkan misalkan, bukan soal, ini kan presentasi. Oke, sudah ada Bapak Ibu ya, potensi sumber daya alam. Bapak Ibu tinggal pilih mau yang mana nih. Oh iya, presentasi kita pilih presentasi, sorry. Presentasi interaktif, materi ya, karena kita ingin membuat materi. Misalkan ini, potensi sumber daya alam ASEAN. Oke, wah, Bapak Ibu, saya cocok nih sama ini. Atau cari lagi yang lain. Lihat dalamnya seperti apa. Oh iya, ada ini. Misalkan Bapak Ibu cocok ini, tinggal tambahkan semua slide. Atau Bapak Ibu mau gabungkan slide-slide-nya. Yang slide satu diambil dari file yang ini, slide 2 diambil file yang lain. Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal, misalkan saya cocok ini, tambahkan semua slide. Sudah ditambahkan Bapak Ibu, slide-nya sudah jadi lagi-lagi. Bapak Ibu dengan kuisis, Bapak Ibu bisa menghemat waktu berjam-jam dalam membuat materi ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kuisis bukan untuk sekedar memberikan soal atau asesmen, tapi juga bisa berupa materi. Kita review yuk, kita lihat tampilannya seperti apa. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal menggunakan proyektor atau layar besarnya untuk mempresentasikan materi yang sudah tersedia secara otomatis. Ini adalah tampilannya. Bahkan Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu sudah selesai 2, 3 slide, Bapak Ibu ingin menjaga konsentrasi anak, Bapak Ibu bisa tambahkan soal. Misalkan apa? Pilihan ganda. Nanti ketika Bapak Ibu sudah menjelaskan 3 slide, biasanya kan fokusnya sudah buyar nih anak-anak terlalu banyak materi, Bapak Ibu kasih ice breaking di tengahnya, bisa. Bisa main games di tengahnya, tinggal tambahkan jenis soalnya saja. Seperti itu ya Bapak Ibu kalau sudah pilih simpan. Nah, sekarang itu kan video tutorial bagaimana caranya Bapak Ibu membuat baik soal maupun presentasi. Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu ke pengalaman menggunakan kuisis sebagai peserta ya Bapak Ibu ya. Saya kasih contoh Bapak Ibu, kita akan bermain kuis dulu. Oke, yang ini Bapak Ibu, saya akan tampilkan ini. Bapak Ibu dalam menampilkan permainan atau materi ini fiturnya Bapak Ibu bisa mulai sekarang, bisa tugaskan, bisa review. Saya pilih mulai sekarang.
Jika Bapak Ibu sudah membuat kelas, Bapak Ibu bisa memilih penilaian berdiferensiasi. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu, kuisis memfasilitasi Merdeka Belajar. Jika Bapak Ibu belum memilih kelas, bisa lewati saja ini. Nah, dalam pelaksanaannya Bapak Ibu ada pilihan Bapak Ibu, ada pilihan, ada mode klasik, ada penguasaan, ada kecepatan guru. Nanti guru ini memberikan waktu, soalnya hanya terbatas, next next. Ada ujian, ini yang tadi saya bilang fiturnya bisa dikunci kalau siswa sedang ujian. Lalu ada mode tim pakai kelompok, lalu ada mode kertas. Nah, nanti mode kertas ini misalkan ini saya contohkan. Mode kertas itu Bapak Ibu harus ngeprint dulu nih eh, lembar jawaban siswa. Maksudnya apa Bapak Ibu lembar jawaban siswa? Nanti di sini akan disediakan 60 lembar atau bahasanya 60 siswa. Setiap siswa akan memegang lembaran ini Bapak Ibu. Saya sudah bikin di sebentar. Ah, Nah, setiap siswa akan memegang lembaran ini Bapak Ibu. Ini sudah saya print, sudah saya laminating. Nanti misalkan siswa pertama menjawab soal nomor satu atau semuanya ya. Kan di sini ada nomor siswanya ya, siswa satu, siswa dua, siswa tiga. Jika siswa tersebut ingin jawab pilihan A, maka kita putar saja yang tulisan A. Nah, di paling atas. Di sini kan ada tulisan A ya. Nih, di sini ada tulisan A. Patokannya di sini ada tulisan quizisnya. Jadi terbaca quizisnya. Maka ini adalah jawaban A. Kalau mau jawaban B, tinggal putar saja ke sini. Nah, ini B, maka siswa tunjukkan hanya menunjukkan begini. Nanti gurunya akan men-scan pakai handphone gurunya. Gurunya tetap bawa handphone ya, tapi siswanya tidak bawa handphone pun tidak apa-apa. Ini salah satu jalan keluar tadi yang disampaikan Pak Ridwan bahwa ada beberapa sekolah di Sukabumi yang masih melarang menggunakan handphone. Bukan berarti kreativitas kita dalam proses pembelajaran terbatasi ya, Bapak Ibu. Ini adalah fitur paper mode. Nah, sekarang saya ingin mencoba nih. Pengalaman saya yang paling seru itu adalah penguasaan Bapak Ibu. Bapak Ibu saya akan kasih soal ke Bapak Ibu penguasaan. Nanti Bapak Ibu akan ini namanya Mastery Peak. Ide singkatnya adalah Mastery Peak itu adalah Bapak Ibu sebagai peserta akan berlomba-lomba menuju puncak gunung. Di dalamnya bukan selain ada soal yang kita buat, tapi ada tantangan. Henti Bugina ya, jaringan sepertinya. Iya, Bapak, sama di sini juga jaringan sepertinya. Sebentar saya hubungi kembali ya, Pak ya. Halo, Nah, halo cek, saya lempar ya. ah, ada lagi Pak, siap. Oke. Tadi sampai mana ya? Sampai mau ngasih soal. Oh iya. Baik Bapak Ibu. Ini dalam penguasaan Mastery Peak, Bapak Ibu, ini akan lebih seru. Kenapa? Karena siswa berlomba-lomba menuju puncak gunung. Nanti Bapak Ibu akan merasakan ya. Kita 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 simulasikan hari ini. Serunya adalah di sini di dalamnya Bapak Ibu bukan hanya sekedar menjawab soal, tapi nanti ada tantangannya. Bapak Ibu masuk gua, nanti akan mendapat tantangannya. Nanti bahkan karena ini perlombaan mendaki gunung, salah satu peserta bisa mengganggu peserta yang lain dengan cara menggetarkan soal. Jadi kalau ada siswa yang terlambat mendaki gunung, siswa tersebut menggunakan fitur menggetarkan soal, jadi soal yang lain itu bergetar sehingga konsentrasinya terganggu. Kita coba yuk permainan ini. Ini adalah permainan yang menurut saya paling seru di Quizizz. Silakan Bapak Ibu masuk melalui link ini atau saya kirim di kolom chat. Pak Roni, saya bisa dijadikan host lagi bisa nggak Pak? Silakan Bapak Ibu, itu ada di kolom chat.
Bapak Ibu gabung ke apa namanya linknya, atau Bapak Ibu bisa klik join myquizzes.com lalu masukkan kodenya. Sudah ada Pak Popi satu orang. Silakan yang lain Bapak Ibu. Di kolom chat juga sudah ada. Ada Bu Sarah, ada Bu Lili, ada Pak Denny, Kopi, ya Pak. silakan. Maaf, Oke. Bu Kopi, Pak. Oh, Bu Popi, minta maaf Ibu. Apa, Pak? Sud, Pak Sultan, mantap. Bu Widya sudah mulai banyak. Silakan Bapak Ibu masuk, saya tunggu lagi. Masih saya tunggu. Biar Bapak Ibu juga selain sudah tadi sense-nya perasaan sebagai guru membuat soal menampilkan sudah mendapatkan feel-nya ya. Sekarang saya ingin Bapak Ibu mengetahui perasaan atau suasana peserta dalam mengerjakan soal dengan fitur Mastery Peak. Ya, Bapak Ibu. Nih, di sini Bapak Ibu, tampilan sebelum dimulai seperti ini Bapak Ibu ya. Di sini ada pilihan suaranya, layarnya, atau Bapak Ibu ingin mengakhiri. Lalu ini ada tab paling awal, Bapak Ibu di kelas, jika Bapak Ibu anaknya membawa handphone, bisa pilih join my quiz. Tapi ini bukan langkah pertama, ada langkah selanjutnya, lalu masukkan kode kuisnya. Atau Bapak Ibu lebih singkatnya, pilih ini, salin link, kirim ke grup WA anak. Pastikan anak-anaknya sudah masuk, pesertanya sudah masuk, baru kita mulai. Oh ya, di sini ada tema Bapak Ibu. Ada 3 tema, Mountain Quiz. Tema berikutnya adalah Mountain Fuji. Tema berikutnya adalah Mountain Kilimanjaro. Saya coba yang ini aja dulu ya Bapak Ibu. Mountain Fuji. Lalu jika sudah dinyatakan atau diyakini pesertanya sudah masuk semua, maka bisa kita mulai. Bapak Ibu, kita mulai dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Selamat mengerjakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu dikerjakan di handphonenya atau gadgetnya. Oke, sementara Bu Popi, Pak Denny, wah Bu EN sudah menjawab soal, mengejar, naik terus. Bapak Ibu bisa menggunakan fitur getarnya kalau tertinggal. Bu EN sementara memimpin, disusul oleh Bu Rina dengan 1.000 poin. Naik pasutan. Pasutan lebih dulu masuk ke goanya atau base camp pertama. Disusul oleh Yahaha, Yahaha. Siapa ini ya? Oke, semakin seru, semakin menyusul. Pasutan masih menguasai, masih. Apakah Bapak Ibu masih di dalam soal atau ada tantangan membuka kartu? Ya. Aduh, Oke, ketinggalan. Pak ketinggalan dosen, terus saja Bu. ketinggalan. Ketika Mbak belum masuk Bu ya, nggak apa-apa diperhatikan Baru di layar aja selesai nih. ngajar. Oke, siap, nggak apa-apa Bu, ikuti saja nanti ada rekamannya. Bu Sarah menyusul dengan poin 3.000 poin. Bu Sarah, wah, payah. Hahaha. 4.000 poin ya. Haha, ini siapa ya? Ini masih ada yang di garis start nih, belum ada, mas sudah mencapai puncak. Baik, Bapak Ibu. Untuk mempersingkat waktu, oke, Bapak Ibu sudah ada 2 pemenangnya. Untuk mempersingkat waktu, saya akhiri ya Bapak Ibu ya. Ini adalah pemenang-pemenangnya. Ada tingkat diamond, emas, Bu EN dapat emas, Bu EN. Bu Popi dapat perak ya. Ada ya, hahayu. Oke, ini adalah hasilnya. Bapak Ibu, ini jawabannya. Ada yang belum mengerjakan juga. Oke, kembali ke beranda. Oke, saya pengen itu dong interaksi nih sama Bapak Ibu. Gimana nih perasaan Bapak Ibu? Silakan tulis di kolom chat Bapak Ibu. Setelah saya buka kolom chatnya, setelah bermain di menggunakan Mystery Pick, gimana sih perasaannya? Silakan Bapak Ibu tulis di kolom chat Bapak Ibu. Wah, menyenangkan, seru, amazing, sir. Oke, Pahibut, mantap Pahibut. Seru, keren, luar biasa, seru.
Menyenangkan nih. Bayangkan Bapak Ibu aja yang semature ini, yang sedewasa ini, menyenangkan. Oh, masih ada yang bingung. Oke, nanti kita lanjut di asinkronus Bu ya, di grup WA-nya ya. Seru banget, seru, keren. Pak, kalau ngaplikasi kuisis ini di siswa bagaimana caranya? Tadi sudah disampaikan, saya ulangi lagi ya Bapak Ibu ya. Mode pelaksanaannya seperti apa saya akan ulangi lagi. Masih ketinggalan. Iya, nggak apa-apa Bu ya. Seru, mantap. Baik Bapak Ibu, luar biasa tanggapannya. Mohon izin saya kunci lagi kolom chatnya agar tidak ada penyusup ketika materi disampaikan. Tadi ada yang bertanya, Pak, saya pengen kayak gitu, gimana caranya? Ya Bapak Ibu, Bapak Ibu bikin saja soal minimal 10 soal. Untuk mastery quiz itu minimal 10 soal ya Bapak Ibu. Contoh mana tadi? Latihan soal minimal bikin 10 soal ini ya Bapak Ibu. 10 soal lalu Bapak Ibu pilihnya adalah penguasaan, bukan penguasaan apa? Mainkan mulai sekarang. Ini lewati saja. Pilihnya penguasaan, mastery P. Itu Bapak Ibu yang tadi ada bertanya di kolom chat. Baik Bapak Ibu, sekarang bagaimana caranya Bapak Ibu, kuisis itu adalah fitur gamifikasi permainan baik dalam presentasi maupun kuis. Tapi, nah tapinya nih, jangan disalah sangka. Walaupun kita bermain dalam prosesnya, tapi hasilnya tidak main-main, Bapak Ibu. Hasilnya tidak main-main. Seperti sekarang ini, latihan pelatihan kuisis yang tadi ya, Bapak Ibu kerjakan kita bisa mendapatkan report atau laporannya sangat lengkap, Bapak Ibu. Bisa sangat lengkap. Ringkasannya kita lihat, Bapak Ibu. Nah, di sini kita sudah mendapatkan ABS, Bapak Ibu. Apa itu ABS? Analisis butir soal, mana aja soal-soal yang dikerjakan, benar, pilihannya yang benar, dan pilihannya yang dijawab salah. Ada, Bapak Ibu. Di sini kita ada fitur download Bapak Ibu. Fitur download. Nanti kita lihat fitur downloadnya. Oke, ini kita lihat apa sih isinya. Kita open file. Yang yang tadi saya bilang adalah bahwa format laporannya, walaupun ini aplikasi gamifikasi, tapi formatnya tidak main-main. Formatnya dalam bentuk Excel, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa edit ya. Data pesertanya terlihat, siapa saja yang bermain, data waktunya terlihat, detail kuisnya terlihat, ya. Reportnya di sini, data pesertanya nilainya terlihat, skornya berapa. Ya Bapak Ibu, di sini terlihat semua. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir walaupun quizzes adalah fitur gamifikasi kuis maupun presentasi, tapi terkait laporan kita tidak main-main. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Bapak Ibu sekali lagi eh, Bapak Ibu bisa lanjut ke grup WhatsApp sebagai bentuk asinkronus kegiatan kita hari ini. Dan jika Bapak Ibu ingin mendapatkan apa namanya ingin mendapatkan sertifikat kuisis selama 32 JP, Bapak Ibu bisa mengikuti pelatihan, bukan pelatihan, apa namanya? Post-test atau latihan ujian yang telah saya kirim di link chat. Bapak Ibu silakan masuk saja di grup WA-nya terlebih dahulu agar nanti jika Bapak Ibu mengalami kebingungan atau tidak tahu fitur ini, fitur itu nanti di grup chat akan saya sampaikan. Silakan Bapak Ibu di grup chat sudah saya kirim link grup WA-nya. Bapak Ibu bisa bergabung lalu di sana nanti akan saya informasikan terkait sertifikat 32 JP yang Bapak Ibu lulus ujian. Terima kasih dari saya kembalikan ke Pak Roni atau Bu Gina sebagai kegiatan tanya jawab nantinya. Terima kasih.